I checked the hours were 10 a.m. to 7 p.m. 9, but... Imagine being a speedster. Days seem like weeks. 7. Hai semuanya, kembali lagi di channel Nonton Film. Seperti biasa, kali ini saya akan kembali merangkum alur film The Flash Season 3 untuk part 3. Dan sebelum masuk videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Awal film dimulai dengan memperlihatkan Barry dan Iris yang sedang berkencan dan menikmati waktu berdua mereka serta melupakan sejenak tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Namun tak berselang lama kemudian, mereka mendapat panggilan dari Cisco yang menyuruh mereka untuk kembali ke Star Labs. Setibanya di Star Labs, Barry terkejut melihat sebuah portal yang sedang terbuka dan mempertanyakan kepada mereka tentang portal tersebut. Namun yang lainnya juga tidak mengetahui alasan kenapa portal tersebut terbuka. Namun tiba-tiba... You're a speedster. Yeah. Wells, I need your help. When did this happen? A few days ago. With the dark matter, turns out she was affected. She was totally affected. She was affected, and I want to run some tests and find out just how much. Mereka pun dibawa ke Speed Lab, yang tentu saja Barry baru menyadari bahwa Speed Lab ada di Star Labs. Dan Dr. Wells menyadari sesuatu hal dan mengatakan bahwa Barry pasti telah melakukan perjalanan waktu dikarenakan dirinya tidak mengetahui adanya Speed Lab ini. Dan itu dikarenakan tatanan waktu yang telah berubah. Jesse pun diminta untuk berlari di Speed Lab untuk mencari tahu apa yang telah terjadi pada tubuh Jesse. Dan tampaknya Jesse telah menjadi speedster sama seperti Barry. Namun Wally yang melihat hal tersebut tampak kecewa dengan dirinya karena telah terkena partikel akselerator, dirinya tidak mendapat kekuatan. I gotta go. I'll talk to him. It is better if he doesn't have speed. Because he looked pretty disappointed. I think you should keep an eye out. Sementara itu di tempat lain, seorang pria tampak baru pulang dari bekerja dan meminta istrinya untuk menyiapkan makan malam dengan nada yang kasar, serta memperlakukan anaknya dengan tidak baik. Namun tiba-tiba, hal tak terduga pun terjadi. Oh, shut, Frankie. You got it. Sorry, John. Pada keesokan harinya, anak yang bernama Frankie diinterogasi oleh detektif Joe tentang kejadian yang telah menimpa keluarganya, serta menyebabkan ayahnya terluka cukup serius. Serta Frankie mengatakan bahwa dirinya pingsan pada saat kejadian ayahnya mengalami kecelakaan tersebut. But I don't remember any of that. When you blacked out? Yeah. Is John gonna be okay? He's pretty bagged up. Singkat cerita, mereka pun masih melakukan tes kepada Jesse di Speed Lab. Namun tampaknya Jesse baik-baik saja dengan keadaan tersebut. Dr. Wells yang tidak menginginkan anaknya untuk menjadi speedster menyuruh mereka untuk segera mencari cara agar Jesse dapat kembali seperti manusia normal pada umumnya. Harry, Mm-hmm. what are you doing? I'm stalling. So what? So what? So why? That's my daughter. Watching Barry Allen defeat meta after meta after meta, and it's like him. And I think that's a great idea. Not. Kembali ke kantor kepolisian, Julian yang curiga dengan anak tersebut mengatakan bahwa anak tersebut mungkin merupakan penyebab kecelakaan yang menimpa ayahnya, serta mengatakan bahwa Frankie merupakan seorang metahuman. Julian! You're a metahuman. Stop! No, stop it! Do more than hurt him. You okay?
Setelah melihat apa yang terjadi, Barry berusaha menghentikan Frankie yang telah berubah dan Frankie mengatakan bahwa dirinya bukan Frankie melainkan Magenta dan menyarankan The Flash untuk tidak menghentikannya. Barry pun mengatakan bahwa apa yang terjadi pada dirinya merupakan perbuatan dari alkemi dan Barry hanya ingin menolong Frankie. This isn't you. Just come with me. I don't need any more help. Frankie, don't. Setibanya di Star Labs, Barry tampak merenungi apa yang telah terjadi menimpa orang-orang yang kehidupannya telah ia ubah karena melakukan perjalanan waktu. Namun tiba-tiba Dr. Wells datang dan mengatakan bahwa semua orang dapat melakukan kesalahan itu dan merupakan hal yang manusiawi. Karena manusia tempatnya kesalahan dan kebenaran hanya datang pada Tuhan. Waduh, kok gitu? Yeah, well, I think I know a thing or two about what that feels like. How do we keep from messing things up when all we want to do is help? The decisions you make are the right ones. I was always too good at forgiving myself, Alan. Pada malam harinya, Iris mendatangi rumah sakit menemui ayah Frankie untuk menanyakan beberapa pertanyaan tentang Frankie. Namun sebelum semua pertanyaan diberikan, tiba-tiba hal tak terduga pun terjadi. Apa tuh? Love, John? Yeah, you're damn right. And she's gonna try it again. What the hell was that? Mereka pun mendapat alarm bahaya dari ponsel milik Iris dan melihat keadaan yang terjadi. Mereka pun dikejutkan dengan Frankie yang telah berada di sana membawa sebuah tanker besar untuk menghancurkan rumah sakit dan Barry harus segera bergegas menghentikan hal tersebut. Barry pun tak yakin bisa mengeluarkan semua orang yang berada di rumah sakit tersebut. Namun ia berencana untuk membuat sebuah pusaran angin yang dapat mencegah kapal tanker tersebut menabrak rumah sakit dan menyelamatkan semua orang. What if I create a wind funnel with my arms if I run? That could. All right. Bye-bye, Daddy. Flash! Namun masalah baru pun muncul, yaitu Barry tidak mungkin selamanya akan menahan tanker tersebut. Dan tiba-tiba akhirnya Dr. Wells menyuruh Jesse untuk menggunakan kekuatannya membantu Barry, serta meyakinkan anaknya bahwa dia mampu untuk melakukan hal tersebut. Go help him. Hey, thought you could use a little help. I got a little help, so I could help you. Barry pun menemui Frankie dan mencoba untuk membujuknya agar menghentikan tindakan tersebut dan meyakinkan dirinya bahwa balas dendam tidak akan menyelesaikan masalah, serta meyakinkan Frankie untuk melawan Magenta agar dirinya tidak dikuasai dan memiliki kontrol atas dirinya sendiri. It's not your fault. This isn't because of you. Your foster father never forgave himself for his mistake. But you can. They did it. I'm so sorry. Setelah kejadian tersebut, Frankie pun dibawa ke Star Labs dan menceritakan semua apa yang ia ketahui tentang alkemi yang telah memberikannya kekuatan. Frankie takut ia akan kembali menjadi Magenta dan melukai orang-orang. Namun Barry meyakinkan Frankie bahwa mereka semua akan membantu Frankie apabila terjadi sesuatu pada dirinya. Man named Alchemy. I thought I was going crazy. None of this is your fault, Frankie. And if you need help, we'll be there. Thank you. Sementara itu, di tempat lain, terlihat Dr. Wells dan Jesse sedang membicarakan tentang langkah awalnya menjadi speedster seperti Barry dan bangga memiliki anak seperti Jesse serta memberikannya kostum superhero sama seperti yang digunakan oleh Barry. I think we'll stay for a few days if this fits you. I agree. You know, you've always been my hero. Thank you. Di akhir film, Detektif Joe memperlihatkan rekaman CCTV yang berada di penjara Edward Clarice dan terlihat Clarice yang disiksa oleh sesuatu yang tak terlihat yang menyebabkan dirinya terbunuh di tempat tersebut.
seperti biasa, film pun bersambung. Dan maaf jika suara saya agak intonasinya kurang karena ya sedang sakit, jadi dimaklumilah, sorry. Tapi episode selanjutnya saya akan kembali dengan suara yang akan lebih baikan. Bye.